Nah, kita akan mengerjakan latihan soal untuk UTBK Saintek di fisika ya. Subtopiknya di sini ada dinamika. Oke, soalnya adalah ada dua balok dengan massa M1-nya 4 kilo dan M2-nya 2 kilo. Dia dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Katrol tersebut dianggap sebagai sinar pejal dengan massa 2 kilo. Jika jari-jari katrol adalah 10 cm dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, nah kita disuruh untuk mencari waktu yang diperlukan balok untuk bergerak sejauh 140 cm. Coba kita perhatikan gambar sistemnya. Yang pertama kita akan menguraikan ya setiap gaya yang di dalam sistem tersebut dari massa bendanya dan untuk katrolnya. Nah, di sini kita tahu ada pergerakan balok ya. Jadi awalnya dia di sini dia bergerak turun ke bawah jadi sejauh 140 cm. Sedangkan untuk massa yang kedua, dia dari yang posisinya di bawah naik ke atas sejauh 140 cm. Nah, maka dari kasus ini kita tahu bahwa A-nya untuk tegangan tali yang pertama A-nya dia ke bawah. Sedangkan yang ini untuk T2-nya dia A-nya ke atas. Begitu ya. Oke, untuk yang pertama massa 1 itu di sini F-nya ada pertama W ya, W1. Ini diuraikan dikali gravitasi. Massanya untuk M1-nya 4 kilo dikali gravitasinya 10. Berarti ini 40 Newton. Kemudian di sini karena bebannya terikat oleh tali, di sini ada T1 yang arahnya ke atas. Nah, sedangkan untuk yang ini dia ada T1 juga ya arahnya ke bawah yang berkaitan dengan katrol. Nah, kemudian untuk yang M2 di sini ada W juga ya. W-nya massa dikali gravitasi itu massa yang kedua ada 2 kilo dikali 10, maka 20 N untuk W2-nya. Kemudian di sini dia ada T2. Kemudian di sini dia juga ada T2-nya yang dihubungkan dengan katrol. Nah, setelah kita tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem, berarti kita tinjau setiap benda ya dan setiap katrolnya. Nah, di sini kita pertama tinjau untuk benda 1. Nah, untuk benda 1 dia kan naik turun. Kalau naik turun berarti dia termasuk translasi ya. Kalau translasi berarti kita pakai hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan massa 1 dikali percepatannya. Untuk F di sini total gayanya di sini ada 2 W1 dan T1. Nah, karena dia berlawanan arahnya, maka kita harus tentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Untuk menentukan mana yang positif dan negatif, maka kita perhatikan arah percepatannya. Nah, di sini yang searah dengan percepatannya adalah W1-nya. Berarti W1-nya yang positif dikurang sama T1-nya. Ya. Sama dengan massa 1-nya 4 kilo dikali A. Nah, di sini W1-nya bisa langsung substitusikan 40 dikurang T1 sama dengan 4A. Maka kita tahu T1 itu adalah 40 dikurang 4A ya. Di sini T1-nya pindah ke sini, terus 4A-nya pindah ke sini jadi negatif. Saya tukar. Oke, ini untuk persamaan yang pertama. Nah, sekarang untuk kita tinjau benda yang kedua, itu dia sama juga pergerakannya translasi, maka langsung kita pakai sigma F sama dengan M2 dikali A.
Nah, untuk benda yang kedua, karena percepatannya ini arahnya ke atas, maka yang searah dengan percepatannya adalah T2. Maka yang positif adalah T2 dikurang dengan W2-nya sama dengan massa yang kedua itu nilainya A adalah 2 kilo dikali A. Untuk T2-nya, T2 dikurang W2 langsung kita substitusi 20 sama dengan 2A. Maka kita tahu bahwa T2 sama dengan 2A plus 20. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan meninjau katrolnya. Nah, ketika kita meninjaunya, pergerakan jadi bukan translasi, tetapi rotasi. Nah, kalau rotasi berarti kita pakai dinamika rotasi ya. Itu ada torsi sama dengan momen inersia dikali alfa. Berarti kita pakai sigma torsi sama dengan momen inersia dikali alfa. Torsi ini kita bisa jabarkan menjadi sigma F dikali R ya, jari-jarinya. Kemudian I momen inersia, karena di sini pakai silinder pecah. Untuk I di dalam silinder pecah dia adalah setengah mr kuadrat. Jadi ini yang kita pakai untuk I ya, jangan salah. Kita masukkan setengah mr kuadrat dikali alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut ya. Dia kalau dijabarkan percepatan dibagi dengan jari-jarinya. A dibagi sama R. Nah, ini R-nya kita bisa coret, tinggal satu ya R di sini. Nah, karena di sini juga ada R, kita juga bisa sederhanakan, kita coret-coret ya. Nah, berarti tinggal sigma F. Kita perhatikan gaya yang di dalam kata itu ada T1 dan T2. Yang searah dengan A-nya adalah T1. Maka T1 di sini yang positif. Berarti T1 kurang T2 sama dengan setengah. Massa baloknya diketahui, massa katrolnya diketahui 2 kilo. 2 kali A. Maka T1 dikurang 2 sama dengan dicoret-coret tinggal A. Ini persamaan yang ketiga. Nah, setelah itu berarti kita substitusikan ya untuk T1 ini dengan T2-nya ke dalam persamaan yang ketiga. T1 dikurang T2 sama dengan A tadi ya untuk persamaan yang ketiga. Nah, T1-nya itu nilainya adalah 40 dikurang 4A dikurang T2-nya itu dia 2A ditambah 20 sama dengan A. Oke, kita selesaikan. 40 ditambah 20 itu 60 dikurang sama ini 6A ya, sama dengan A. Berarti 60 sama dengan minus 6A-nya saya pindah ruaskan ke kanan, dia menjadi plus. Jadi A ditambah 6A jadinya 7A. Berarti A di sini kita dapat menjadi 60 per 7. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, tadi kan yang ditanya dari soalnya itu adalah tentukan waktu yang diperlukan ketika balok tersebut mengalami perpindahan ya, perpindahannya itu 140 cm. Ya, delta S-nya itu 140 cm atau kalau kita ubah ke meter jadi 1,4 meter. Begitu. Nah, karena katrol ini dia bergerak dengan percepatan yang konstan ya. Percepatan konstan. Berarti kita bisa pakai konsep GLBB di sini. Ya, kita tahu kalau misalkan delta S itu sama dengan V0T ditambah sama setengah AT pangkat 2 ya. Nah,
Di sini untuk delta S-nya 1,4 sama dengan V0-nya, karena tadi kan kita anggap dia bendanya masih diam ya, belum berpindah, berarti V0-nya itu 0 ditambah sama setengah A-nya kita masukkan dikali 60/7 dikali T pangkat 2. Nah, di sini kita dapat 1,4 sama dengan, ini kita bisa sederhanakan, coret-coret di 30. 30/7 dikali T pangkat 2. Nah, di sini berarti T pangkat 2 sama dengan, ini kali sini ya, 1,4 dikali 7/30 per 30. Saya tulis di sini saja ya. T pangkat 2 sama dengan 14 dikali 7 per 30. Nah, itu kita dapat 0,32. Ini masih T kuadrat. Jadi kita cari akar dari 0,32 itu sama dengan 0,56. Atau di sini kita juga bisa sederhanakan jadi 0,6 sekon. Oke, ini jawabannya.